Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM 220901501100. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, langsung saja. Untuk akun pertama yaitu akun kas, di mana untuk menulis jumlahnya itu kita menggunakan untuk menulis bulannya yang saya maksud, kita menggunakan sama dengan ke jurnal umum, klik bulan yang ada di jurnal umum ini. Nah, kita klik ini, lalu kita enter. Nah, akan muncul. Untuk saldonya kita kosongkan. Kemudian untuk tanggalnya, tanggal transaksi kas pertama, kita klik sama dengan masuk di jurnal umum, kita klik tanggal 1 karena di situ ada menunjukkan akun kas. Selanjutnya untuk keterangannya, sama dengan kita masuk di jurnal umum, klik keterangan yang ada di tanggal 1, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya dia itu berada di debit sesuai dengan jurnal umum, kita klik sama dengan, lalu kita masuk di jurnal umum, klik nominal yang ada di debit dengan akun kas. Oke, enter. Nah, untuk saldonya kita pindahkan dulu saja. Sama dengan kita klik ini, lalu kita enter. Untuk saldonya sesuai dengan saldo awal yang ada di jurnal umumnya. Untuk transaksi selanjutnya, sama dengan kita lihat di jurnal umum. Nah, ternyata di tanggal 1 ini ada 2 transaksi kas yang dimana pengeluaran dan pemasukan. Nah, kita klik untuk keterangannya sama dengan jurnal umum, klik keterangannya ada di tanggal 1, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya kita taruh di kredit sesuai dengan yang ada di jurnal umum karena pengeluaran. Enter. Nah, untuk jumlahnya sendiri yang ada di sini adalah kita menggunakan rumus sum atau formula sum. Sama dengan sum, nah ini ada formulanya, klik. Kita klik saldo yang di atasnya. Lalu kita kurangkan. Kenapa? Karena saldo normal yang ada di kas itu adalah debit. Jadi bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Oke, next. Untuk tanggal selanjutnya yaitu sama dengan lihat di jurnal umum, ada di tanggal 2 transaksi kas. Ternyata klik tanggalnya, lalu enter. Nah, untuk keterangannya sama, kita menggunakan sama dengan, terus masuk di jurnal umum, klik keterangan yang ada di tanggal 2, lalu enter. Nah, untuk saldonya kita taruh di kredit sesuai dengan saldo yang ada di jurnal umum. Kita klik saldo kas di tanggal 2 yang berada di kredit. Oke, next. Nah, untuk jumlahnya kita gunakan sama dengan sum. Ini ada formulanya. Oke, kita klik saldo yang di atasnya, lalu kita kurangkan dengan saldo yang baru saya kasih maksud tadi, lalu enter. Nah, formula ini kita lakukan selama transaksi kas yang ada di jurnal umum menggunakan formula yang sama atau menggunakan cara yang sama. Jadi ini saya sudah kerjakan, saya ambil dari transaksi kas yang ada di jurnal umum ini. Hingga pada akhirnya saya memperoleh di tanggal saldo akhirnya itu sebesar 32.450. Caranya sama, jika berada di debit kita tambah, jika berada di kredit kita kurangkan. Next, untuk transaksi akun selanjutnya itu akun piutang usaha. Nah, bulannya kita ambil dari jurnal umum yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi pada akun kas cara ambilnya. Lalu untuk tanggal pertama yaitu sama dengan kita lihat di jurnal umum di transaksi tanggal berapa ada piutang usaha. Oke, tanggal 1 lalu kita enter. Nah, untuk keterangannya sama, kita gunakan sama dengan lalu jurnal umum
Terus, ini dia. Klik keterangannya. Selanjutnya untuk saldonya sama dengan masuk lagi di jurnal umum, klik saldo piutang usaha ini, lalu enter. Oke, saldo akhirnya sama dengan kita pindahkan karena bersaldo di debit ya. Oke. Untuk transaksi selanjutnya, kita lihat di jurnal umum. Ternyata piutang usaha tanggal 6. Nah, kita klik ini lalu enter. Nah, untuk keterangannya sendiri sama dengan masuk di jurnal umum, lihat keterangan di tanggal 6, kita klik. Oke, enter. Selanjutnya, untuk nominalnya sama dengan kita masuk di jurnal umum, klik nominal piutang usaha yang ada di jurnal umum pada tanggal 6, lalu klik. Oke. Nah, untuk saldonya sama kita menggunakan formula sum atau rumus sum. Kemudian klik yang di atasnya, lalu kita kurangkan dengan ini. Karena saldo normal aku yang tadi saya katakan itu berada di debit. Jadi seluruh akun-akun yang ada dalam kelompok aset itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Ini dilakukan dengan cara yang sama hingga semua transaksi di jurnal umum pada akun piutang usaha itu sudah selesai diinput semuanya. Dan pada akhirnya saya memperoleh hasil akhir sebesar 16.450.000. Nah, selanjutnya untuk akun perlengkapan, bulannya sama, bulan Juli. Terus untuk transaksi pertama, kita gunakan sama dengan, lalu perlengkapan. Masuk di jurnal umum, kita lihat perlengkapan ada di tanggal berapa. Nah, perlengkapan ada di tanggal 1, kita klik tanggal 1, lalu enter. Kemudian sama dengan, lihat keterangan yang ada di tanggal 1, lalu kita klik, lalu enter. Nah, posisi perlengkapan ada di debit sesuai dengan di jurnal umum. Kita masuk di jurnal umum, klik nominal perlengkapannya ada di jurnal umum, lalu enter. Kemudian saldonya kita kasih pindah, enter. Nah, untuk transaksi selanjutnya sama dengan masuk jurnal umum, cari nama akun perlengkapan yang ada di jurnal umum. Oke, kita cari. Nah, di tanggal 18 kita klik lalu enter. Nah, kemudian ini sama dengan jurnal umum, kita klik keterangannya membeli ini lalu enter. Nah, untuk nominalnya kita taruh di debit sesuai dengan nominal yang ada di jurnal umum. Klik lalu enter. Nah, untuk saldonya sama kita menggunakan rumus sum atau formula sum. Kita klik yang di atas, lalu kita tambah karena ini berada di debit, lalu enter. Nah, sehingga muncul hasilnya. Next, untuk akun selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Nah, ini bulannya karena sama kita ambil saja yang di atasnya ini. Bentar, oke. Untuk ini kita klik sama dengan dia masuk di jurnal umum, cari akun sewa dibayar di muka. Oke, ternyata ada di tanggal 1, kita klik tanggalnya, lalu enter. Untuk keterangannya sama, menggunakan sama dengan, lalu jurnal umum, klik keterangan yang ada di tanggal 1, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya sama, kita gunakan sama dengan, lalu kita klik nominalnya, enter. Untuk saldonya, sama dengan kita kasih pindah saja dia, enter.
Oke, untuk transaksi selanjutnya sama dengan masuk di jurnal umum, kita lihat lagi akun sewa dibayar di muka berada di tanggal berapa. Oke, jika tidak ada, maka kita next. Jika akun sewa dibayar di mukanya sudah tidak ada yang diinput di jurnal umum. Oke, cuma satu. Dan kita kembali ke buku besar. Ini dia, asuransi dibayar di muka. Bulannya sama caranya dengan yang tadi. Ini sama dengan jurnal umum, asuransi dibayar di muka. Kita cari. Nah, ada di tanggal 2. Kita enter. Nah, untuk keterangannya sama dengan jurnal umum, klik keterangannya ada di tanggal 2, lalu kita enter. Nah, untuk nominalnya kita taruh di debit sesuai dengan nominal yang ada di jurnal umum. Oke, bentar. Ini kita tulis dulu sama dengan ya. Masuk ke jurnal umum. Lalu kita klik nominal yang ada di jurnal umum, lalu enter. Nah, kita pindahkan saja dengan mengklik sama dengan lalu enter. Lanjut ke peralatan kantor. Di tanggal kita klik sama dengan masuk ke jurnal umum, lihat peralatan kantor ada di tanggal 1, kita klik tanggal 1 lalu enter. Nah, untuk keterangannya kita klik sama dengan masuk di jurnal umum, klik keterangan yang ada di tanggal 1 lalu enter. Saldo sama dengan masuk di jurnal umum, kita klik nominal peralatan kantor. Ini dia, lalu enter. Nah, untuk saldonya kita kasih pindah sama dengan ini di debit, enter. Oke. Lanjut transaksi selanjutnya sama dengan masuk di jurnal umum, cari peralatan kantor ada di tanggal 5. Oke, enter. Nah, ini sama dengan masuk di jurnal umum, klik keterangannya, lalu enter. Selanjutnya, untuk nominalnya, kita klik nominal ini debit sesuai dengan posisinya. Lalu, untuk total saldonya, kita menggunakan rumus sum. Ini ditambah dengan ini. Karena di debit. Oke, enter. Lanjut, untuk akun selanjutnya, kita next akun akumulasi penyusutan karena di jurnal umum yang disediakan tidak ada transaksi yang mencakup akumulasi penyusutan. Lanjut di utang gaji. Lanjut di utang usaha. Maksud sama dengan masuk di jurnal umum, lihat tanggal berapa yang ada utang usahanya. Enter. Lalu untuk keterangannya sama dengan lihat di jurnal umum, klik keterangannya lalu enter. Selanjutnya untuk saldo di sini lihat lagi di jurnal umum, sesuaikan saldo yang ada di jurnal umumnya. Peralatan kantor dia berada di debit. Lalu enter.
Nah, untuk saldonya kita kasih pindah, sama dengan klik ini, lalu enter. Oke. Selanjutnya untuk transaksi selanjutnya menggunakan cara yang sama dengan, lalu kita cari peralatan kantor. Kita cari jika tidak ada lagi akun peralatan kantor, maka kita next ke akun selanjutnya. Oke, utang gaji kita next karena tidak ada utang gaji di jurnal umum yang telah disediakan. Oke, baik, kita next ke akun selanjutnya, yakni pendapatan diterima di muka. Oke, sama dengan masuk di jurnal umum. Ini dia ada akun pendapatan diterima di muka. Tanggal 4, kita klik tanggalnya, lalu enter. Untuk keterangannya sama, kita menggunakan cara yang sama dengan masuk di jurnal umum, lalu klik keterangannya, lalu enter. Nah, untuk nominalnya berada di posisi kredit sesuai yang ada di sini. Nah, kita tulisnya di kredit. Sama dengan masuk di jurnal umum, klik pendapatan diterima di muka ini, nominalnya, lalu enter. Nah, saldonya kita taruh juga di kredit sesuai dengan saldo normalnya. Sama dengan ini, kita kasih pindah saja, lalu enter. Next, untuk tanggal selanjutnya kita masuk di jurnal umum. Kita cari lagi pendapatan diterima di muka di transaksi lainnya. Oke, kita cari. Jika tidak ada, maka kita next ke transaksi selanjutnya saja. Atau pada akun selanjutnya saja. Ini dia modal. Akun modal. Sama dengan selanjutnya. Lihat di jurnal umum. Modal ada di tanggal berapa? Ada di tanggal 1. Kita klik tanggalnya, lalu enter. Untuk keterangannya sama dengan belum masuk di jurnal umum. Ini dia, lalu enter. Untuk saldonya menggunakan cara yang sama dengan lalu klik saldo yang ada di kredit ini, akun modal, lalu enter. Ini kita pindahkan saldonya. Oke. Untuk akun selanjutnya yaitu akun prive Dara Mutia. Cara yang sama dengan lihat privenya. Oke, kita cari ada di tanggal berapa? Nah, ada di tanggal 31. Kita enter. Nah, untuk keterangannya sama dengan masuk di jurnal umum. Kita klik keterangannya, lalu enter. Nah, untuk saldonya sama dengan lihat di jurnal umum.
klik saldo privé, lalu enter. Ulang, sama dengan masuk di jurnal umum, lalu klik ini, lalu enter. Nah, untuk saldonya kita kasih pindah sama dengan klik yang ada di debit, lalu enter. Oke, untuk pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa sama dengan kita lihat di jurnal umum tanggal berapa saja yang ada akun pendapatan jasa. Oke, kita cari. Ini dia. Ada di tanggal 12. Kita klik tanggal 12, enter. Selanjutnya, untuk keterangannya cara yang sama dengan lihat keterangan yang ada di tanggal 12, lalu klik enter. Oke, untuk saldonya sesuai dengan jurnal umum, sama dengan masuk jurnal umum, pendapatan jasa, klik, enter. Nah, untuk saldonya, kita tulis di kredit, karena memang saldo normal dari pendapatan jasa itu di kredit. Jadi dia itu nanti bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, next untuk tanggal selanjutnya, kita masuk lagi di jurnal umum. Kita cari akun pendapatan jasa. Nah, di tanggal 17. Enter. Keterangannya menggunakan cara yang sama. Jurnal umum. Keterangannya kita klik, lalu enter. Cara sama. Kita gunakan sama dengan lihat di kredit, klik nominalnya yang ada di kredit dengan akun pendapatan jasa. Nah, ini kita tambah ya, sama dengan sum, formulanya ini, klik yang di atas, lalu kita tambah dengan ini, lalu enter. Oke. Untuk transaksi selanjutnya, kita lihat dulu apakah ada pendapatan jasa. Nah, di tanggal 20, terjadi transaksi yang menimbulkan akun pendapatan jasa. Maka dari itu kita tambah dulu akunnya ini. Tambah dulu kolomnya ya. Oke, kita masuk di ini. All border. Oke. Transaksi sama dengan masuk di jurnal umum. Kita lihat pendapatan jasa ada di tanggal 24. Kita enter. Nah, untuk keterangannya sama dengan lihat di tanggal 24 di tanggal, untuk tanggal selanjutnya tanggal, lihat di jurnal umum. Nah, di tanggal 20 ada lagi, klik, lalu enter.
Ini kita klik keterangannya. Ini dia. Bentar. Nah, tulis di kredit sesuai dengan posisinya yang ada di jurnal umum. Klik, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya sama menggunakan rumus sum sama dengan sum. Formulanya ini ada. Lalu klik ini, tambah. Klik saldo yang baru kita kasih masuk lalu enter. Oke. Untuk kita bikinkan dulu karena berhubung kita hilangkan dulu warnanya. Terus kita kasih alt border. Ini. Ini kita buat kolomnya dulu. Oke. Next, untuk tanggal selanjutnya yaitu kita menggunakan cara yang sama. Kita lihat di tanggal berapa lagi ada. Nah, dari tanggal 24 kita klik tanggalnya lalu enter. Nah, untuk keterangannya menggunakan cara yang sama dengan
Masuk di jurnal umum, kita klik keterangannya, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya sama dengan, lalu masuk di jurnal umum, lihat, ini dia, kita enter. Nah, untuk jumlahnya menggunakan formula yang sama atau saldonya sama dengan sum, itu rumus tambah. Klik ini, lalu kita tambah, klik ini, enter. Oke. Transaksi selanjutnya kita cari lagi sama dengan masuk di jurnal umum. Di tanggal berapa lagi ada transaksi yang menyebabkan munculnya akun pendapatan jasa. Nah, di tanggal 31 kita enter. Nah, terus cara yang sama, masuk sama dengan, kemudian masuk di jurnal umum, klik keterangannya, lalu enter. Nah, untuk jumlahnya sama, gunakan sama dengan, masuk di jurnal umum, klik, lalu enter. Nah, jumlahnya menggunakan rumus yang sama dengan sum, ini formulanya ada, kita klik saldo yang di atasnya, tambah dengan saldo yang baru kita kasih masuk tadi. Lalu enter. Oke, untuk tanggal selanjutnya, menggunakan cara yang sama, ketik sama dengan, lalu klik tanggal ini, yang ada akun pendapatan jasanya, untuk keterangannya sama, masuk di jurnal umum, klik keterangannya ini, lalu enter. Nah, untuk saldonya sama dengan, lalu klik saldonya akun pendapatan jasa, lalu enter. Cara yang sama dengan sum, formulanya ini ada, klik saldo yang di atasnya, lalu kita tambah dengan saldo yang baru kita kasih masuk, enter. Nah, untuk hasil akhirnya lanjut ke akun selanjutnya, yaitu beban sewa. Untuk beban sewa sama dengan, ambil bulannya dari atas saja karena sama. Untuk tanggalnya kita klik sama dengan, lihat di jurnal umum. Oke, kita cari beban sewa. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, kita next ke akun selanjutnya saja. Kita cari akun beban perlengkapan, lihat dulu di sini. Tak ada beban perlengkapan. Kita cari dulu beban perlengkapan. Oke, tidak ada ya. Yang ada tidak ada. Kita masuk di akun selanjutnya. Ini kita ubah jadi beban gaji. Nah, kita lihat beban gaji ini sama dengan tanggalnya, kita ambil di atas saja. Bulannya bisa masuk, kita ambil di atas saja. Ini dia. Entah.
Oke, kita lihat beban gaji. Nah, ini dia. Untuk tanggalnya, cari di sini beban gaji. Nah, ada di tanggal 14 beban gaji. Enter. Masuk di buku besar tadi. Ini kita klik sama dengan masuk ke jurnal umum tanggal 14 lalu enter. Nah, untuk keterangannya sama dengan jurnal umum, kita klik keterangan lalu enter. Untuk saldonya sesuaikan di jurnal umum, masuk lalu enter. Nah, saldonya sama, kita kasih pindah saja sama dengan ini lalu enter. Nah, sama dengan kita lihat lagi di beban gaji apakah ada. Nah, di tanggal 27 ada transaksi beban gaji. Kita klik lalu enter. Keterangannya sama dengan masuk di jurnal umum. Lihat di tanggal berapa tadi? Nih. Enter. Oke, sama dengan di jurnal umum. Klik saldo beban gaji, enter. Nah, oke. Rumusnya sama, menggunakan sum untuk tambah. Ini kita tambah, lalu klik ini, enter. Nice. Untuk akun terakhir yaitu akun beban lain-lain. Bulannya kita ambil di atas saja. Oke. Tanggalnya sama dengan lihat tanggal berapa yang memunculkan akun beban lain-lain. Nah, di tanggal 10. Kita klik tanggal 10, lalu enter. Kemudian untuk keterangannya sama dengan jurnal umum. Klik keterangan tanggal 10, lalu enter. Nah, saldonya sesuaikan yang ada di jurnal umum. Tanggal 10 dia berada di debit, maka kita klik yang ada di debit. Dan masuk dulu di buku besar. Lalu kita klik sama dengan masuk di jurnal umum. Lalu lihat atau klik ini, lalu enter. Untuk saldonya kita kasih pindah sama dengan klik ini, enter. Nah, untuk tanggal selanjutnya sama dengan masuk di jurnal umum. Kita lihat lagi di tanggal berapa terjadi transaksi yang munculkan akun beban lain-lain. Nah, ini dia. Tanggal 29. Kita klik, enter. Lalu cara yang sama dengan masuk di ini, lihat deskripsinya, lalu enter. Cara yang sama lagi, jurnal umum, lihat nominalnya, klik nominalnya, lalu enter. Nah, jumlahnya kita gunakan rumus sum. Oke, kita klik saldo yang pertama, lalu kita tambah dengan saldo yang baru kita kasih masuk, lalu enter. Selanjutnya sama dengan
kemudian masuk di jurnal umum, lalu klik tanggalnya, kemudian enter. Nah, selanjutnya sama dengan di jurnal umum, kita klik keterangannya lalu enter. Nah, saldonya sesuaikan dengan yang ada di jurnal umum. Klik saldonya lalu enter. Nah, untuk nominalnya atau saldo akhirnya kita gunakan rumus sum atau formula sum. Kita klik saldo yang sebelumnya, lalu kita tambah dengan saldo yang baru kita kasih masuk tadi, lalu enter. Nah, sekian tutorial dari saya tentang cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.